Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seyogyanya kita membahas pada hari ini tentang salat atau tentang tafsir. Tapi ini sudah memasuki bulan Sya'ban, menjelang Ramadan. Maka di beberapa pertemuan menjelang Ramadan ini saya akan menjelaskan tentang Kitabus Shiyam, hukum seputar ibadah puasa, agar kita ketika datang bulan Ramadan sudah mengetahui atau kembali menyegarkan ingatan kita dengan hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Saya nukilkan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah juga, Kitabus Shiyam, kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan masalah puasa. Pertama, as-shiyam wa shaumu lughatan al-imsaku wal kaffu 'anil syai'. Ada dalam bahasa Arab as-shiyam atau as-shaum. Dia memiliki makna menahan atau mencegah dari sesuatu. Wa yusta'malu fi kulli imsakin. Maka siyam ini jika ditinjau dari segi bahasa digunakan untuk segala perkara yang berkaitan dengan menahan sesuatu. Misalnya menahan dari berbicara, seperti yang dilakukan oleh Maryam, yang Allah sebutkan di dalam surah Maryam ayat 26, Inni nadartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya aku bernadar kepada Zat yang Maha Pemurah untuk melakukan puasa. Maksudnya adalah sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam. Diam, tidak mau berbicara dari sebuah perkataan. Ini juga disebut dengan puasa. Tapi menurut pengertian agama, puasa itu memiliki makna al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyatin an ta'abbud lillahi ta'ala. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari makanan dan minuman, mulai dari terbitnya fajar shadiq sehingga tenggelamnya matahari. Bersamaan dengan itu tentu adanya niat beribadah karena Allah. Ini yang disebut dengan puasa. Kalau ada orang menahan diri dari makan dan minum tapi tidak ada niat untuk ibadah, ya bukan disebut puasa secara syariat. Ada beberapa keutamaan berpuasa. As-siyamu min a'zami ta'at. Dia merupakan salah satu bentuk ketaatan yang paling agung, yang bisa seorang hamba mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bahkan orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan jauhkan wajahnya dari siksa api neraka. Dan hamba yang rajin berpuasa itu Allah akan berikan hak berupa surga. Bahkan ia masuk dari pintu yang khusus
dilewati bagi orang yang berpuasa saja. Pintu ini disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Lebih daripada itu, orang berpuasa itu ikhwan, dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka dan berbahagia pula ketika dia itu bertemu dengan Tuhannya. Kita sebutkan beberapa riwayat tentang keutamaan puasa. Pertama, hadis dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu liya. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa, sesungguhnya dia menjadi hakku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberikan pahala puasanya hambaku. Wasiyamu junnah, puasa merupakan benteng. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, maka bila salah seorang di antara kalian berada di hari di mana dia berpuasa, fala yarfus, jangan berkata jorok, wala yashab, jangan mengeluarkan teriakan-teriakan, kata-kata yang tidak sopan, wala yajhal, jangan berbuat kebodohan. Fa in syatama ahadun aw qatalahu falyakul, bila ada orang yang mencelanya atau ingin memukulnya, katakan kepadanya, inni shaim, saya sedang puasa. 2 kali, marrat ini, saya ini sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad ada di tangannya, la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min raihi miskin, bau mulutnya orang yang berpuasa itu sungguh lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan minyak kasturi. Walis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma, dengannya dia akan berbahagia. Idza aftara faraha bi fitrihi, bila dia berbuka maka dia bergembira dengan waktu berbukanya itu. Ya, ini maksudnya ketika datang hari raya dia senang. Wa idza laqiya rabbah, yang kedua kalau dia nanti ketemu dengan Tuhannya ketika telah meninggal dunia, fariha bi shaumihi, dia akan bahagia dengan pahala puasa yang diberikan oleh Allah. Seperti apa sih pahalanya? Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi, wa ana ajzi bihi, puasa itu menjadi hakku, aku berikan balasan puasa kepada hambaku semauku. Makanya pahala puasa itu tanpa batas. Kalau sholat wajib berjamaah derajatnya 27. Kalau seorang berpuasa, itu sekehendak Allah. Allah mau berikan pahala sebesar, seluas, sepanjang apa itu semaunya Allah. Selain itu, bau mulutnya nanti akan dikenali dengan bau mulut yang lebih wangi daripada minyak kasturi di yaumul qiyamah. Selain itu, dia akan bahagia bertemu dengan Rabb-nya karena membawa pahala puasa ini. Nah, maka ikhwan, cukup ini sebagai bukti bahwa puasa bukan hal yang kecil nilainya di sisi Allah, bukan. Ia sesuatu yang besar. Wasiyamu madrasatun khuluqiyatun kubra yatadarrabu fiha al-mu'minu ala hisali katsiratin. Perlu dicatat, puasa itu merupakan madrasah yang sangat agung, mendidik kepribadian atau akhlaknya orang yang beriman. Karena dengan puasa dia memperoleh banyak kebaikan. Jihadun li nafsi, puasa itu merupakan kesungguhan memerangi hawa nafsu yang ada pada dirinya. Wa muqawamatu lil ahwa, mengendalikan hawa nafsunya. Wa nuzghati syaitan,
membelenggu syaitan, meluluhlantakkan tipu daya syaitan dengan puasa. Wa ta'awwadu bil insanu khuluqus sabri ala ma qad yukramu minhu awal ahwali wasyada'id. Mendidik manusia supaya belajar sabar. Karena memang kesabaran itu diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Anda akan jumpai orang yang berpuasa itu jauh lebih sabar dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa. Nah, maka merugi kalau ada orang sanggup berpuasa kemudian dia tinggalkan puasa. Dalam Islam ada dua macam puasa itu, Bapak. Yang pertama wajib, dan yang kedua tatawwu, sunnah. Puasa yang wajib itu sendiri ada tiga. Pertama, kewajibannya karena terkait dengan waktu, dan dia berlaku bagi setiap orang beriman. Dalam satu tahun cuma satu kali, dalam satu tahun cuma sebulan, yaitu puasa Ramadan. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, kewajibannya karena ada sebab. Misalnya dia membayar kafarah. Orang yang melanggar sumpah dia bayar kafarah puasa. Nah, maka membayar kafarah ini menjadi wajib baginya untuk berpuasa. Kalau memang kafarahnya harus puasa. Yang tiga, kewajibannya itu sebenarnya manusia sendiri yang menyebabkan dia jadi wajib. Sebelumnya tidak wajib. Seperti puasa apa? Nazar. Kalau ada orang berkata, saya kalau sembuh dari penyakit saya akan puasa 2 bulan. Kan nggak ada kewajiban puasa selama 2 bulan. Tapi karena dia bernazar, akhirnya 2 bulan itu menjadi wajib bagi dirinya. Yang kita akan luaskan pada kesempatan hari ini adalah puasa Ramadan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh dan dia berakal, badannya sehat atau sanggup untuk berpuasa, lalu kondisinya sedang mukim, tidak safar. Artinya kalau salah satu dari perkara yang kita sebutkan itu tidak ada pada dirinya, kewajiban puasanya menjadi gugur. Misalnya dia muslim, dia baligh, dia berakal, badannya kuat, cuman dia musafir. Nah, musafir tidak wajib untuk berpuasa. Atau misalnya dia mukim, badannya sehat, sudah baligh, orang tuanya muslim, berarti dia muslim, cuma akalnya hilang atau gila. Dia juga tidak wajib untuk berpuasa. Sehingga orang yang diwajibkan puasa itu mesti lengkap. Dia muslim, balik pun berakal, sahih badannya sehat, lalu dalam kondisi mukim tidak safar. Lalu bagaimana sih kedudukan puasa di dalam Islam? Dia rukun di antara rukun Islam yang ada. Maka kewajiban berpuasa ini berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah Nabi dan ijma'nya para ulama kita. Mana ayat Quran? Saya rasa Bapak sudah hafal ayatnya, berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jelas menunjukkan tentang wajibnya puasa. Dari hadis Nabi SAW, dulu ada seorang A'rabi datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam, beritakan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadaku berupa puasa. Qala sahru Ramadan, puasa di bulan Ramadan wajib bagimu. Selain daripada itu, illa tatawwu asyai'an, lainnya nilainya cuma sunnah puasa itu. Begitu kata Nabi, berarti puasa Ramadan wajib. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan? Bila dia meninggalkan dengan sengaja, jelas hukumnya kafir, Bapak. Menganggap bahwasanya puasa Ramadan gak wajib bagi dirinya, dia kafir. Misal ada orang berkata, tingkatan saya sudah beda, gak perlu puasa di bulan Ramadan, kafir hukumnya.
Karena dia telah mengatakan sesuatu yang bukan datang dari Allah dan perkataannya bertentangan dengan syariat Allah. Lalu dia menganggap apa yang ada padanya itu sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang datang dari Allah, maka dia hukumnya kafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa sih keutamaan puasa di bulan Ramadan? Di antaranya Nabi mengatakan syahrani la yanqusani syahrul id wa syahran id Ramadan wa Dzulhijjah. Ada 2 buah bulan. Di dalam 2 bulan ini tidak berkurang keutamaannya. Dua-duanya ada hari rayanya, yaitu bulan Ramadan dan bulan apa? Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu keutamanya besar. Puasa di bulan Ramadan tentu saja hal yang besar. Orang yang berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan, imanan dasarnya adalah rasa iman, wa ihtisaban, berharap dengan pahala kepada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, puasa Ramadan itu ditetapkan dengan apa? Tetapnya bulan Ramadan itu dengan apa? Bukan dengan bulan Masehi, bukan. Ya, bulan Ramadan tentu saja melihat bulan. Ru'yatu hilali Ramadan, dilihat kapan datangnya bulan Ramadan dengan perkara yang disebut dengan ru'yah, bukan ruqyah, ru'yah. Kalau ruqyah itu artinya jampi-jampi. Tapi apa? Ru'yah dari kata-kata ra'a, artinya melihat. Ru'yatu hilal, melihat bulan tanggal 1. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa dia menyaksikan datangnya bulan, yaitu melihat tanggal 1 di sebuah bulan, hendaklah dia itu berpuasa di bulan itu. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumu fasumu." Bila kalian telah melihat bulan tanggal 1, berpuasalah kalian. Jadi puasa itu ditentukan dengan melihat hilal. 6. Ditegaskan oleh penulis buku ini, ma'rifatul hilal bi ru'yatil bil hisab. Pada asalnya menentukan bulan apapun itu dengan melihat, bukan dengan dihitung. Mengapa bukan dengan dihitung? Dikarenakan bulan dalam hitungan Islam itu kadang 29 hari, kadang berapa hari? 30 hari. Kadang 29 hari, kadang 30 hari. Sehingga kita tidak menghitung bulan itu. Maksudnya ditentukan kapan datangnya bulan itu dengan terlihat tidaknya hilal. At-tariqu ila ma'rifatil hilal huwa ru'ya la ghairuha. Wa dhabtu makan tulu'i bil hisabi la yasih. Kata beliau, menurut pendapat penulis buku Shahih Fiqh Sunnah, menetapkan jalan satu-satunya mengetahui hilal itu dengan cara ru'yah, bukan dengan perhitungan. Memastikan bulan dengan cara menghitung ini kurang tepat. Fa inna na'lamu bil ittirari min dinil islami anna al-amala fi ru'yati hilalis shaumi wal haji aw al-iddati aw al-ilahi aw ghairi dzalik. Karena kita tahu di antara hukum-hukum Islam yang sifatnya daruri, tidak bisa tidak mesti diketahui oleh pelaku-pelaku Islam itu, di mana Islam memandang ru'yah bukan hanya bulan Ramadan. Ru'yah juga untuk menentukan bulan haji. Ru'yah juga untuk menentukan masa iddah. Tahu masa iddah Bapak-bapak? Apa masa iddah? Masa iddah itu apa? Ya, masa menantinya seorang wanita setelah diucapkan talak oleh suaminya. Itu dihitung pakai ru'yah. Juga ila misalnya. Ila itu ada seorang laki dia tidak mau mengumpuli istrinya dengan mengatakan saya tidak mau mengumpuli kamu. Nah, ini menentukan bilangannya berapa lama itu dengan melihat hilal.
Nanti kita bicara di lain waktu tentang bab ini, insyaallah taala. Berarti nas-nas yang ada menunjukkan pada asalnya menentukan bulan dengan melihat hilal. Nabi kita mengatakan inna ummatun ummiyatun. Kita ini umat yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, la naktubu wa la nakhsib. Asyhuru hakada wa hakada. Bulan itu ditentukan kadang 29 hari, kadang 30 hari. Yakni tis'ah wa isyrina wa marrah sanasin, kadang 30, kadang 29, maka tidak bisa tidak mesti dilihat. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melihat bulan Ramadan dengan saat? Bagaimana kalau ada yang melihat bulan itu cuma satu orang? Apakah persaksiannya itu cukup? Idza ra'a wahidun adlun yuzaqu bihi hilal atau yuwasiqu bihi hilal Ramadana fa innahu yu'malu bi khabari inda aktsari ahli ulama'i. Mayoritas para ulama berpendapat kalau ada satu orang lelaki sudah terbukti dia itu orang yang jujur, adil, tidak berbuat zalim, bukan pendusta, mempersaksikan dengan meyakinkan bahwa dia melihat hilal bulan Ramadan, perkataannya bisa digunakan sebagai hujah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, ulama Zahiriyah, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Mundhir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alasannya adalah Ibnu Umar mengatakan tara'iyan nasul hilala. Suatu ketika manusia mencari-cari hilal, melihat-lihat hilal. Fara'aitu, maka yang melihat hilal ketika itu cuma aku. Fa akhbartu Rasulullah. Ku beritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasana wa amara an-nasa bisiyamihi. Akhirnya Nabi pun puasa dengan sebab beritanya Abdullah ibnu Umar. Manusia pun diperintahkan oleh Nabi juga berpuasa. Padahal yang melihat hilal cuma siapa? Abdullah ibnu Umar. Berapa orang berarti ya? Satu. Tapi hadis yang disebutkan oleh yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Darimi, Ibnu Majah, coba Anda cermati. Setelah Abdullah ibnu Umar melihat hilal, dia melapor kepada siapa? Perhatikan hadis ini. Saya bacakan ulang. Manusia mencari-cari hilal, maka aku melihat hilal. Aku beritakan ini kepada Rasulullah. Maka beliau pun puasa. Lalu beliau memerintahkan manusia juga berpuasa. Kita simpulkan, satu yang melihat hilal siapa? Abdullah ibn Umar. Berapa orang? Sendirian. Lalu dia datang kepada siapa? Rasulullah. Kedudukan Rasul sebagai apa? Pemimpin kaum muslim. Berarti ada kesimpulan, orang yang melihat hilal nggak boleh ngambil keputusan sendiri, harus mendatangi pemimpin sebuah negeri, menyampaikan berita ini kepada mereka. Kemudian hadisnya mengatakan ketika pemimpinnya berpuasa, yaitu Rasulullah berpuasa, beliau memerintahkan manusia berpuasa. Berarti yang menentukan kapan puasa dan tidak siapa? Fa'amaran nasa bisiyami. Kata beliau, lalu Nabi memerintahkan manusia berpuasa dengan sebab melihatnya si Abdullah ibn Umar tadi itu. Berarti yang menentukan kita puasa atau enggak itu siapa? Pemimpin. Di situ letak hal yang mesti dicermati supaya kaum muslimin tidak lagi bingung. Kecuali antum bertanya, apa pemimpin kita ini masih pantas dianggap sebagai pemimpin? Nah, itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Bukan pembahasan kita pada hari ini. Oke? Karena sebagian orang kemudian mengatakan, wah ini udah bukan pemimpin kita lagi nih. Dia sudah nggak dikatakan muslim kata mereka, sudah kafir kata mereka. Akhirnya mereka bikin pemimpin sendiri-sendiri. Kelompok A pemimpinnya A, kelompok B pemimpinnya B. Terjadilah pendapat menurut pemimpin masing-masing. Sudah, akhirnya ya seperti di negeri kita ini rusak. Ya, ikhwan. Sejarah Islam menentukan bulan dilihat dengan bulan ditentukan dengan cara melihat.
Tapi menetapkan tanggal 1 atau tanggal berapapun, itu yang menetapkannya harus pemimpin. Coba antum lihat sejarah, pemimpin yang menentukannya. Anda bisa bayangkan kalau setiap orang boleh menentukan tanggalnya masing-masing. Saya tadi melihat tanggal Hijriyah melalui alat ini, Pak. Ditentukan di sini dengan hitungan. Tapi saya melihat punya istri saya beda. Di tanggalan istri saya itu udah tanggal 4. Punya saya sudah masih tanggal berapa? 3. Milik saya masih tanggal 3. Milik istri saya sudah tanggal 4. Coba Anda bayangkan misalnya nih, Pak. Ini negeri kita katakan ini negeri Islam misalnya. Terjadi perang dengan orang kafir. Sallallahu ta'ala assalamu alaikum. Lalu kaum muslimin memobilisasi kaum muslimin yang lainnya untuk berjihad. Buatlah strategi untuk menentukan menyerang musuh. Pastikan ditentukan tanggalnya, Pak. Karena negeri ini kan berbeda-beda wilayahnya. Ada Balikpapan, ada Banjarmasin, ada Samarinda, kan terpisah-pisah, toh? Nggak bisa langsung bertatap muka. Tentu akan ditentukan. Kita serang musuh tanggal 3 Sya'ban. Kalau kita pakai iPad saya ini dan pakai tadi handphone istri saya, wah ini nggak jadi perang, Pak. Karena bakal bingung 3 Sya'ban mengurus siapa ini. Lah begitu toh? Kalau salah tolong saya diluruskan. Iya atau iya emang? Bukan iya atau enggak? Iya atau iya? Kan begitu, berarti yang menentukan perang itu siapa? Pemimpin seluruh orang yang ada di sana. Kalau semua orang angkat dirinya sebagai pemimpin lalu menjadikan diri mereka menentukan ini tanggalnya, yang terjadi seperti ini akhirnya. Kaum muslimin tidak berada dalam satu barisan. Itu pentingnya kita mengetahui bahwa tanggalan itu ditentukan oleh umara. Lepas dalam masalah pembahasan gimana pemimpin kita itu bukan bab kita hari ini kita bahas. Lain waktu nanti dibahas dan tanyakan kepada ustadz yang lainnya, jangan saya. Ya, mungkin bisa tanya kepada ustadz. Ya ustadz yang antum kenal, mereka faqih dalam ilmunya, insyaallah. Tapi saya ingin jelaskan bahwa asalnya berpuasa itu begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Amma hilalu Syawal, adapun menentukan bulan Syawal hilalnya itu, faqad ittafaqal fuqaha ala annahu la yakfi fi isbati hilal Syawal syahadatu wahidin. Para ahli fikih telah bersepakat tidak cukup menentukan tanggal 1 Syawal itu dengan penglihatan satu orang saja, enggak cukup. Kalau Ramadan ada hadisnya cukup. Tapi 1 Syawal enggak cukup. Wa innama la yuqbalu fi illa syahadatu adlaini. Tidak bisa diterima kecuali persaksikan 2 orang minimalnya. Itu pun orang yang adil. Kecuali Imam Abu Sur, Ibnu Hazm yang menguatkan pendapat enggak apa-apa kalau toh cuma 1 orang. Hujah yang menyebutkan mengapa harus lebih dari 1 orang, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai Ahmad. Imam Nasai dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dalam hadis itu dari Abdurrahman ibnu Zaid ibn Khattab, dari sahabat Nabi SAW, mereka menceritakan bahwasannya sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian disebabkan kalian melihat hilalnya. Lalu kata beliau, aftiru li ru'yatihi, berbukalah juga karena sebab melihat hilal. Berbukalah kalian maksudnya berhari rayalah kalian disebabkan kalian melihat, sampai kepada ucapan hadis fa in syahida syahidani fasumu wa aftir. Kalau seandainya kalian telah mengetahui ada 2 orang yang menjadi saksi untuk berpuasa maupun berhari raya, maka hendaklah kamu berpuasa atau berhari raya. Maka di sini menjelaskan hari raya itu minimal saksi yang melihatnya berapa orang? Tetapi yang menentukan siapa lagi? Menentukan tanggal 1 Syawal itu siapa? Pemimpin. Fahimtum ikhwati? Nah, kata. Kemudian alhamdulillah rahimanillah. Gimana kalau seandainya ketika kaum muslimin hendak melihat hilal ternyata tertutupi oleh awan.
Orang yang tertutupi oleh awan, maka Nabi SAW menyebutkan fa in hummiya atau fa in humma alaikum, kalau kalian ditutupi oleh awan fa akmilu salasin, sempurnakanlah bilangan Sa'bannya menjadi 30. Seperti ini kan mendung nih Pak. Misalnya seluruh Indonesia tertutup awan seperti kita ini. Sore nggak mungkin kita melihat hilal lagi. Dan betul-betul tidak terlihat karena tertutup awan. Nah, pada saat itu bulan Sya'bannya sempurnakan menjadi 30. Siapa yang menentukannya? Karena tanggalan. Siapa yang menentukannya? Ya Umar, karena tanggalan. Nah, maksudnya bukan misalnya takmir masjid Nurul A'la. Wah, sekarang kita anggap 29 aja lah. Nanti takmir masjid apalagi yang di sana itu ya, Bang? Ya Nurul Haq misalnya. Oh enggak, kita anggap 30. Ya enggak akan menyatu. Di sini peran pentingnya siapa? Umara bersikap adil. Kalau mereka ternyata enggak adil, mereka ditanya oleh Allah. Bapak-bapak, kalau Umara tahu ini tanggal 1 Syawal tapi mereka menutup mata lalu berkata, "Nah, sekarang belum 1 Syawal, besok saja." Nanti mereka akan menanggung dosa sekian banyak manusia yang ada di bawahnya. Makanya enggak gampang jadi pemimpin. Orang yang menjadi pemimpin itu siap disembelih lehernya hidup-hidup, dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Dia siap seperti itu. Maksudnya sama dengan menyodorkan diri untuk dekat dengan api neraka. Kalau dia nggak adil, kalau dia nggak hati-hati, langkahnya masuk ke dalam neraka. Nah, man ra'al hilala wahda, bila ada orang yang melihat sendirian tapi persaksiannya ditolak. Gimana ini? Man ra'al hilala wahda farudda qawluhu. Ada orang yang mengaku dirinya melihat hilal tapi ucapannya ditolak oleh pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin. Falil ulama'i fi shaumi wa fitri bi ru'yatihi salah satu aqwal. Yang kita bicarakan, kata beliau, orang yang melihat hilal ini apakah dia itu berpuasa kalau hari raya, apakah dia itu harus berbuka? Ulama kita punya 3 pendapat. Perhatikan, ulama kita punya 3 pendapat. Disebutkan perkara ini supaya kita tidak berpikir jumud, yang kemudian kita menyimpulkan dengan kesimpulan sendiri lalu mengatakan selain kita salah. Enggak begitu, karena ini perkara yang luas. Sedangkan Islam menyukai perkara yang luas itu tidak disempitkan. Faham nggak maksudnya ini Bapak? Ini perkara yang dimana banyak toleransi yang sangat besar di dalamnya. Tugas kita mempelajari dengan baik mana yang lebih rajih yang harus kita ambil darinya. Nah, pendapat pertama mengatakan annahu yasumu idza ra'a hilal Ramadan. Orang tadi kalau melihat hilal bulan Ramadan, dia harus puasa walaupun perkataannya ditolak oleh pemimpin. Sendirian dia melihat hilal, datang ke pemimpin, "Saya melihat hilal." "Kamu memang siapa?" "Saya nggak kenal kamu." "Nggak ada orang yang bisa mengetahui kamu ini terpercaya atau tidak." "Ya sudah, saya nggak bisa terima perkataanmu," kata pemimpin misalnya. Nah, orang ini menurut pendapat yang pertama, dia harus tetap puasa. Sebaliknya kalau itu hilal Syawal, dia harus berbuka. Tetapi catatannya sirran, tidak boleh menampakkan kepada orang lain. "Saya ini demi Allah sudah melihat hilal. Pemimpinnya memang zalim, saya datang capek-capek ditolak, tapi saya tetap puasa sekarang." Ini orang berarti jahil. Faham ya Fadillah? Karena para ulama yang pertama mengatakan kalau dia harus berpuasa, sebagaimana pendapat ulama yang pertama, dia harus puasa. Kalau hari raya dia tidak boleh berpuasa, dia harus sudah berbuka. Tapi sirron, jangan sampai terlihat orang lain. Li'alla yuqalikul jamaah, karena bisa jadi itu membuat bingung jamaah dan menyelisih mayoritas manusia yang ada. Catatan garis atas yang tebal, apa itu? Pentingnya kaum muslimin menjaga kondisi jamaah. Jangan malah bikin perpecahan, jangan malah bikin orang bingung makin seneng. Antum coba perhatikan ya, sebenarnya kalau kita mau jeli perhatikan, kita itu dimanfaatkan sama Yahudi sama Nasrani. Masalah hilal
di blow up segede-gedenya oleh mereka melalui media sampai ditontonkan gimana perselisihannya kaum muslimin, gontok-gontokan, tuding-tudingan, ketawa setan-setan yang dibackingi sama Yahudi ini, atau Yahudi yang dibagi setan ini. Kan begitu Bapak. Dulu nggak pernah ada kita seperti ini. Tetapi sekarang ketika kaum muslimin mendahulukan egonya, akulah atau yang Allah alam apalasnya yang jelas ini dimanfaatkan oleh setan. Dampak lebih besarnya apa? Yahudi dan Nasrani ingin menghantam kaum muslimin dari segi kepercayaan masalah tarikh, bulan, tanggal. Daurah Ustaz Syafiq, Dr. Syafiq Abidullah kemarin memberikan faedah yang besar. Dia selalu setiap memulai daurahnya, majelisnya, beliau bertanya, sekarang tanggal berapa? Maka ada jamaah yang menjawab dengan Masehi, sekian Juni. Ada yang menjawab, ya nih ternyata hampir jarang yang menyebutkan dengan bulan apa? Tujuannya apa? Supaya orang Yahudi dan Nasrani itu memasukkan dalam tubuh kaum mukminin jangan percaya lagi dengan tanggalan Islami. Kalau sudah itu yang terjadi, Anda akan jumpai, Pak, mayoritas di negeri kita ini adalah kaum muslimin. Berapa persen kira-kira, Pak? Berapa persen? 80% lebih kan? 80% lebih lah. Sisanya itu selain daripada Islam. Secara sensus kependudukan, iya atau tidak? Kira-kira begitu. Tapi mari kita lihat Bapak saudara kaum muslim, apa ada hari Jumat kita libur? Ada hari Jumat libur Bapak? Libur nasional Jumat tanggal merah nggak ada. Tapi untuk orang Nasrani yang cuma segelintir orang, hari Ahad libur. Mereka ke gereja mereka, hari Ahad libur. Karena memang sudah mulai ditumbuhkan bagaimana caranya kaum muslimin tidak percaya lagi dengan tarikh Islami. Penanggalan sejarah apa? Islam. Di situ letak yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Maka saya mengimbau kepada diri saya dan kepada kaum muslimin, bangkitlah wahai kaum muslimin. Mulai biasakan kita dengan apa? Tanggalan-tanggalan yang Islami. Ya enggak masalah. Yang satu ada yang berpendapat tanggal 3, tapi kita sudah terbiasa dulu dengan tanggalan Islami. Dengan tanggalan Islami. Menyedihkan kita apa? Coba Bapak tanyalah sama SD, SMP, SMA atau dengan kata lain lembaga-lembaga pendidikan Islami, tarikhnya pakai tarikh apa, Pak? Penanggalannya dengan penanggalan apa? Saya kemarin tadi bertanya kepada seorang guru, kapan ujian anak kita? Anak kita kapan ujiannya? Tanggal 9 Juni. Saya ulangi lagi, tanggal berapa, Pak? 9 Juni. Ini sementara ini adalah SD dengan label apa? Islam. Saya berharap minimal dia berkata 9 Juni bertepatan dengan tanggal 9 atau 10 Sya'ban. Itu masih mending. Atau lebih pas lagi harusnya dia mengatakan 10 Sya'ban bertepatan dengan 9 Juni. Itu mendahulukan Islam, kan begitu Pak? Sampai sekarang nggak ada. Fahim Bapak? Bapak-bapak kalau gajian tanggalnya Hijriah atau Masehi? Hijriah nggak bakal gajian antum gitu ya, nah kan kalau Bapak membuat akte kelahiran tanggalannya Masehi atau Hijriah? Ini namanya Islam ini. Muhammad bin Saleh Abdul Aziz Abdurrahman Abdurrahim, panjang bin-binnya semua, lahir tanggal 9 Juni. Namanya sudah bagus-bagus Islam, belakangnya lahirnya tanggal apa? Juni. Masya Allah. Kembali kepada pembahasan Bapak. Nah, ini sekedar tambahan saja untuk menggeliatkan kita ini. Kita ini singa yang sedang tidur. Ya dipukul-pukul dikit lah biar bangkit sedikit semangat keislamannya ini. Iya tuh ya. Antum kalau diam saja kita cukupkan sampai di sini. Nah, dari kita ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yasumu biruyati walatirina ma'an nasi. Kalau dia melihat bulan Ramadan itu datang, walaupun dia sendirian ditolak oleh pemimpin persaksiannya, dia harus puasa. Tapi kalau bulan Syawal yang dilihat atau hari raya, dia nggak boleh berbuka. Dia mesti berbuka bersama dengan kaum muslimin. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan penglihatannya tidak boleh dipakai. Dia mesti ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya ketika itu. Mari kita simpulkan Pak. 3 pendapat ini ternyata bermuara kepada satu titik.
menjaga apa ya, kawan? Ukhuwah. Menjaga ukhuwah. Mereka yang berpuasa, mereka tidak menampakkan puasanya, bukan menggembar-gemborkannya. Mereka yang mengatakan dia boleh berpuasa di hari itu kalau bulan Ramadan, tapi kalau untuk hari rayanya, kan ini adalah syiar Islam yang sangat agung, maka dia harus tetap bersama dengan manusia. Oke? Ya kalau awal, Pak, kalau misalnya khilaf si fulan puasa tanggal segini, fulan puasa tanggal segitu, itu masih kecil, nggak ada masalah. Tapi semakin menjadi meruncing kalau sudah beda dalam masalah apa? Hari raya. Itu sorotannya luar biasa. Karena memang ini akhir daripada sebuah ibadah di bulan Ramadan itu diakhiri dengan 1 Syawalnya ini. Nah, para ulama ini semua berpendapat ujungnya khusus hari raya. Lihat, kalau toh mereka berbuka, dia sembunyi-sembunyi, nggak boleh ditampakkan. Kalau enggak, dia bersama dengan manusia. Yang ketiga berpendapat nggak dipakai pendapatnya, mesti ikut pemimpin. Masya Allah, sayang ini nggak diungkap oleh sebagian kaum muslimin karena punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang satu kepentingan mengkritik pemerintah misalnya, yang satu kesempatan menjatuhkan umara misalnya, yang satu kesempatan membesarkan golongannya misalnya, dan Allah alam bisawab. Tapi masalah hatinya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walhasil saudara kaum muslimin, camkan baik-baik, kita sudah capek dengan yang seperti ini. Kasihan umat yang awam itu, yang baru datang ikut ngaji, rajin ke masjid, gara-gara ini kaum muslimin ini apa? Mendingan jualan pisang goreng, kan begitu. Lama-lama begitu nanti kaum muslimin. Nah, maka mestinya sekarang kaum muslimin, bapak, takmir masjid, para thalibul ilm, para asatid, mari dipikirkan bersama. Ini beban yang mesti dipikul bersama-sama, tantangan dakwah ke depan. Wallahu ta'ala alam bisa. Terakhir pada pembahasan malam ini, idza hala duna ru'yatil hilali huyyima aw nawiya lailatus salasina min Sya'ban. Nah, ini tidak terlalu penting kita lewati. Begini maksudnya, Pak. Idza tabayyana fi yaumi syakki annahu min Ramadan. Bagaimana hukum puasa di hari yang meragukan? Ketika tertutupi oleh awan, enggak kelihatan hilal. Puasa enggak. Akhirnya ada yang ya udahlah supaya kalau memang Ramadan ya kita bisa enggak berdosa. Kalau enggak Ramadan anggap puasa sunnah. Ini justru keliru kalau dia puasa. Ammar bin Yasir mengatakan, "Man shama yauma syakkin faqad asa Abul Qasim." Barang siapa memaksakan diri dia berpuasa di hari yang meragukan apakah puasa atau tidak, dia telah berbuat kemaksiatan terhadap Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Ya, ini sebagai penutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Ini baru mukaddimah bab tentang puasa. Insyaallah saya yakin pas nanti akhir Sya'ban pembahasan kita tuntas masalah puasa. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Sudah masuk Isya atau belum, Bapak? Masih ada waktu berapa menit? Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada zaman kejayaan Islam berjaya sampai Eropa, Asia dan Afrika. Tentu dengan satu pemimpin Ustaz ya. Jadi mungkin waktu untuk puasa bisa ditentukan oleh satu pemimpin. Tapi untuk sekarang ini kita ingin meneruskan pemimpin negara kita sendiri atau biasanya kita mengikuti negara Arab Saudi. Di Arab sudah waktunya ini waktu puasa itu. Maka kita ikut Saudi. Kalau Saudi belum, kita belum. Iya. Insyaallah nanti akan kita akan luaskan di pertemuan yang lain. Tapi saya mau gambarkan kepada antum. Di zamannya Ibnu Abbas, ketika masih ada pemimpin kaum muslimin yang menguasai seluruh kaum muslimin itu, ada bekas budaknya Ibnu Abbas. Ketika itu dia datang dari negeri Syam. Saya ceritakan secara singkat saja. Dia ke Syam di awal-awal Ramadan. Kemudian di akhir Ramadan dia datang ke Madinah, ketemu dengan Ibnu Abbas. Ditanya oleh Ibnu Abbas,
kalian ketika itu di Syam memulai puasanya hari apa? Kata bekas budaknya Ibnu Abbas ini, hari Jumat. Kata Ibnu Abbas, kami hari Sabtu. Ibnu Abbas di Madinah, budaknya di mana? Syam. Kata budaknya, apa tidak cukup bagimu persaksiannya Muawiyah dan sahabat-sahabat serta orang-orang lain yang ada di Syam? Karena Muawiyah ketika itu gubernur di Syam dan dia berpuasa pada hari Jumat. Sementara Ibnu Abbas ada di mana? Madinah. Dia berpuasa hari apa? Ya, kalau Indonesia Saudi mungkin jaraknya sekian jam. Sekarang kalau seandainya Syam itu mana Taiwan? Lebanon, Filistin, Suriah, ini termasuk apa? Syam. Iya toh? Masih Jazirah Arab toh? Tapi beda. Apa jawab Ibnu Abbas? Beginilah Nabi mengajarkan kepada kami. Kami akan terus-menerus berpuasa sampai kami melihat hilal. Jadi beda puasanya di satu tempat itu. Padahal pemimpinnya sama. Kenapa bisa begitu? Minggu depan saya akan jelaskan insyaallah. Sabar ya, supaya antum datang lagi. Maksudnya begitu. Nah, begitu ya. Sudah masuk waktu Isya ini. Mohon maaf, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.